Halo semuanya, kita itu punya energi yang terbatas. Di dalam tubuh kita ini punya bahan bakar yang bisa kita fokuskan pada dua hal, yaitu yang pertama berbuat sesuatu, dan yang kedua khawatir terhadap sesuatu. Nah, kedua-duanya ini butuh energi. Tapi yang nomor dua ini, itu sering kita pakai tanpa sadar. Epictetus pernah berkata, maksimalkan apa yang bisa kamu kendalikan dan terima apapun yang terjadi. Beberapa hal tergantung pada kita, dan beberapa hal lagi itu tidak tergantung pada kita. Nah, jika kita tidak sadar bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, kita akan memperlakukan semua kegiatan itu semua sama. Jadi semuanya akan bisa jadi beban dalam hidup kita. Padahal, lagi-lagi, energi kita itu terbatas. Waktu kita itu cuma 24 jam. Kita perlu membatasi, hanya mengeluarkan energi itu untuk apa yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Usaha. Hasil bukan kita yang menentukan. Jangan habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk khawatir secara berlebihan terhadap sebuah hasil. Seseorang bila ingin hidup ringan dan lapang, dia hanya perlu mengendalikan pikiran dia agar bisa merespon segala sesuatu yang di luar kendali dia dengan lebih santai. Lebih baik maksimalkan apa yang bisa kita kendalikan, dan perlahan kita akan terima apapun yang terjadi. Ketika kita ingin bahagia dan damai, penting bagi kita untuk mencoba menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya, ada hal-hal yang harus kita urusi, dan ada hal-hal, ya udah deh, bodo amat aja gitu. Dan kita akan bahas satu persatu, apa saja yang perlu kita bodo amat dalam hidup ini. Yang pertama, persepsi orang terhadap kita. Tanpa sadar, terkadang kita itu terlalu memperdulikan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Kita itu takut tidak disukai, dan kita takut dianggap buruk oleh mereka. Padahal, sebaik apapun kita, sesempurna apapun yang kita lakukan, selalu aja ada orang yang kontra. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Entah mungkin perbedaan sudut pandang, perbedaan tujuan, atau mungkin sekedar penyakit hati seperti iri dan dengki. Nah, cobalah untuk selalu ingat bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi, ada kalanya kita harus bersikap bodoh amat terhadap apa yang mereka pikirkan. Penilaian mereka terhadap kita, itu adalah hak mereka dan bukan urusan kita. Nah, cobalah untuk selalu bahagia dengan apa yang kita mau, bukan apa yang orang lain mau. Posting yang kita sukai, tanpa harus berharap mendapat like yang banyak. Pakai apa yang kita sukai, tanpa harus peduli dengan pendapat orang lain. Dan lakukan apa yang kita sukai, bukan yang orang lain sukai. Ya, tapi tentunya sesuaikan semuanya dengan norma-norma agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial di tempat kita berada. Yang kedua, sikap orang lain terhadap kita. Sikap dan tindakan orang lain terhadap kita itu merupakan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba ada orang yang datang mengatakan, kamu itu penipu, padahal kita nggak penipu. Emang kita bisa kendalikan? Tiba-tiba ada orang yang datang terus bilang, kamu gebukan ya? Itu kan kita nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba ada orang yang datang bilang, kok kamu jelek ya? Ya itu kita tidak bisa kendalikan. Karena itu perkataan dan sikap mereka. Ya mungkin kamu berpikir bahwa ketika kamu bersikap baik pada orang, maka semua orang akan bersikap baik juga terhadap kamu. Mungkin kamu akan bertemu dengan satu atau dua orang yang juga membalas kebaikanmu dan kamu sangat senang sekali. Tapi tetap saja kita tidak bisa mengontrol tindakan mereka. Kita tidak bisa mengendalikan mereka sesuai dengan harapan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bukan untuk orang lain membalas kebaikan kita tersebut. Tapi kita berbuat baik. Karena itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang untuk loyal dan bersikap baik sama kita. Mungkin mereka bisa saja berpura-pura. Bahkan mungkin saja mereka bisa berkhianat pada kita. Dan hal itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan pusing dan jangan stres. Kalau mau berbuat baiklah. Selanjutnya biarkan Tuhan yang menilai dan menimbang semua kebaikan kita. Tapi percaya saja, kebaikan akan berbalas dengan hal yang baik juga. Yang ketiga, penampilan kita seperti tinggi badan, tipe tubuh, dan warna kulit. Penampilan seperti tinggi badan, tipe tubuh, dan warna kulit ini tidak bisa kita kendalikan. Karena ya lahirnya memang sudah seperti ini. Jadi yang perlu kita maksimalkan adalah
kecantikan kita, ketampanan kita. Dengan apa? Dengan memilih gaya fashion yang pas, memilih make up yang sesuai, dan merawat tubuh kita dengan rajin olahraga dan mungkin memakai skincare bagi perempuan. Bahkan terkadang nih, kita sudah memakai skincare, kita rajin membersihkan wajah, memakai krim malam dan lain-lain. Namun, karena genetik dan lingkungan, ya akhirnya wajah kita itu rentan dengan jerawat. Nah, ketika kita berusaha untuk mengendalikan itu, yang ada kita malah stres dan justru akan memperburuk keadaan dan tahu nggak, akan memicu penyakit-penyakit yang lain. Yang keempat, masa depan percintaan. Hubungan percintaan itu terjalin oleh dua orang, bahkan bisa melebar menjadi dua keluarga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena semua orang tidak bisa mengontrol perasaan pasangannya masing-masing. Ya wajar jika kita memiliki rencana dan kita melakukan yang terbaik untuk masa depan bersama pasangan kita. Tapi terkadang segala sesuatunya itu tidak mulus seperti dugaanmu. Selalu ada perbedaan, bahkan konflik dalam sebuah relationship. Nah, ketika kita beranggapan bahwa bahagia dan merasa lengkap itu kita harus menjalin hubungan dengan orang lain, maka saat itu Anda juga akan tergantung pada dia. Dan ketika orang tersebut tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, maka kamu akan jatuh ke lubang kehancuran. Bayangkan apa yang terjadi ketika dia pergi meninggalkan kita. Saat kita begitu menggantungkan harapan terhadap dia, kita akan sangat kecewa. Dan bisa lebih parah lagi, bisa stres, depresi, dan bisa jadi kita trauma. Jadi jangan berharap hal tersebut bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah memberi, mencintai, dan jangan berharap sebaliknya. Agar bila terjadi sesuatu dalam hubungan kita nanti, kita akan dengan ikhlas melepaskannya. Yang kelima, masa lalu. Hal-hal yang sudah terjadi juga tidak bisa kita ubah dan tidak bisa kita kendalikan. Jika ada kesalahan di masa lalu, sebaiknya kita berusaha untuk berdamai dan memaafkan diri kita sendiri. Jika kita ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu kita itu mengusik kita. Boleh loh, boleh banget kita melihat ke belakang. Tapi jangan pernah kembali. Coba, sekarang ini kita harus fokus untuk menata masa depan kita. Pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, itu bisa kita jadikan pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadikan masa lalu kita itu sebagai kenangan yang terbaik, yang nantinya bisa membawa kita ke masa depan yang penuh dengan kemenangan. Jadi, cobalah kita identifikasi apa hal yang bisa kita kendalikan dan apa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena percuma saja jika kita khawatir terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hanya akan mengganggu suasana hati, mengganggu mood kita, dan perjalanan kita ke masa depan kita itu bisa terhambat dan menjadi beban pikiran.